Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, NIM 2014-12-0336, kelas D, semester 3, Prodi Ekonomi Syariah. Kali ini mata kuliahnya adalah mata kuliah hukum perikatan. Kali ini materi yang akan saya sampaikan dan saya akan paparkan adalah materi tentang syarat syah akad jual beli dalam Islam. Baiklah, dalam pembahasan syarat sah akad jual beli dalam Islam, kali ini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah konsep akad jual beli, yang kedua adalah perjanjian dan syarat sah akad jual beli, dan yang ketiga adalah transaksi akad jual beli. Baiklah, kemudian masuk ke pembahasan pertama. Yang pertama adalah konsep dari akad jual beli dalam Islam yang disebut dengan ijab kabul. Perkataan jual beli terdiri dari 2 suku kata, yaitu jual dan beli. Sebenarnya, kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya, bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dan sesuatu. Sedangkan menurut syar'i artinya menukar harta dengan harta menurut cara tertentu. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya dari Rifa'ah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya, pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab, ialah orang yang bekerja dan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahkan oleh Hakim. Kemudian berpindah ke perjanjian kedua, yaitu perjanjian dan syarat sah akad ijab kabul dalam jual beli. Perjanjian tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama rukunan pelaksanaan jual beli, yang kedua syarat jual beli, dan yang ketiga adalah syarat ijab kabul. Yang pertama adalah rukunan pelaksanaan jual beli. Jual beli mempunyai rukun syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat pula dikatakan sah oleh syarat. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah. Rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab, ungkapan membeli dari pembeli, dan kabul, ungkapan menjual dan menjual. Kemudian berpindah ke B, yaitu syarat jual beli. Yang pertama, persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli baik maupun pembeli, yaitu hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela tanpa ada paksaan. Yang kedua, belah pihak berkompeten dalam melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang mukallaf dan rasyid, memiliki kemampuan dan mengatur uang, sehingga tidak sah. Hal ini merupakan salah satu bukti keadilan agama ini yang berupaya melindungi hak milik manusia dan kezaliman. Karena seseorang yang gila, safiih atau tidak cakap dalam bertransaksi, atau orang yang dipaksa tidak mampu untuk membedakan transaksi mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya, sehingga dirinya rentan dirugikan dalam transaksi yang dilakukan. Yang kedua, yang berkaitan dengan objek atau barang yang diperjualbelikan, syarat-syaratnya yaitu objek jual beli atau baik berupa barang jualan atau harganya atau uang, merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara zatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan. Yang kedua, objek jual beli merupakan hak milik penuh seseorang, bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang. Kemudian berpindah ke C, yaitu syarat ijab kabul. Sikhat atau ijab kabul artinya ikatan berupa kata-kata penjual pembeli. Dalam fikih As-Sunnah dijelaskan ijab adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak, sedangkan kabul yang kedua. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang mengijab dan menjual, serta mengkabul si pembeli atau sebaliknya, di mana yang mengijabkan adalah si pembeli dan yang mengabulkan adalah si penjual. Syarat-syarat sikhat atau ijab kabul. Yang pertama, keadaan ijab dan kabul berhubungan dan saling mufakat. Maksudnya antara ijab dan kabul saling mengungkapkan jual beli. Yang kedua, jangan diselingi kata-kata lain antara ijab dan kabul. Yang ketiga, beragama Islam. Syarat ini mengkhususkan bagi pembeli saja, seperti menjual hamba saya yang beragama Islam kepada orang kafir. Keempat, tidak berwaktu dan tidak tergantung pada suatu kejadian, seperti perkataan kujual mobil ini kepada engkau selama 5 bulan. Ijab kabul seperti ini tidak sah. Atau misalnya jika ayahku wafat, maka benar-benar kujual barang padamu. Baiklah, kemudian berpindah ke pembahasan ketiga, yaitu transaksi dalam akad jual beli dalam Islam.
Transaksi tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akad tabaru, kebajikan, yakni akad dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih dan tidak profit oriented atau tujuan keuntungan. Akad tabaru berguna untuk tujuan adanya rasa saling menolong antar sesama dengan tanpa mengharap adanya balasan atau imbalan keuntungan kecuali pahala dari ridha Allah, sehingga masing-masing pihak tidak dapat mengambil keuntungan dari bentuk transaksi tersebut. Yang tergolong dalam transaksi syariah ini antara lain qard, ron, hawalah, wakalah, wadiah, kafalah, dan wakaf. Kemudian berpindah ke transaksi kedua, yaitu akad tijarah atau bisnis, yang merupakan jenis akad transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit oriented bisnis. Akad tijarah digunakan dalam transaksi syariah yang mempunyai tujuan mendapatkan keuntungan atau profit oriented bisnis, dan masing-masing pihak terkait berhak untuk mendapatkan bagian keuntungan sesuai dengan besaran yang telah disepakati bersama. Akad tijarah bisa diubah menjadi akad tabaru bila dia lakukan dan ikhlas, dan sebaliknya akad tabaru tidak boleh diganti dengan akad tijarah.